Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angga Nugra Wardani dari program studi Administrasi Pendidikan kelas 03 dengan NIM 220403501020. Pada kali ini saya akan memaparkan atau menjelaskan materi mengenai ICT sebagai alat bantu dalam pembelajaran. Ada 7 poin yang akan saya paparkan dan saya jelaskan. Langsung saja, poin yang pertama yaitu pengertian dari ICT. Teknologi Informasi dan Komunikasi atau ICT adalah suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat, tepat waktu yang digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis, dan pemerintahan, dan merupakan informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan. Kemudian poin yang kedua yaitu jenis-jenis dari ICT. Yang pertama yaitu teknologi komputer, merupakan salah satu media pembelajaran yang sangat menarik serta mampu meningkatkan minat atau motivasi belajar peserta didik. Pemanfaatan media komputer sebagai media pembelajaran interaktif dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, diantaranya program Computer Assisted Learning atau yang biasa disingkat dengan CAL, konferensi komputer, surat elektronik atau elektronik, email atau email, dan komputer multimedia yang kemudian disebut multimedia pembelajaran interaktif. Jenis ICT yang kedua yaitu multimedia. Multimedia sering dimaknai sebagai gabungan dari beberapa media atau setidaknya terdiri lebih dari satu media. Multimedia dapat diartikan sebagai komputer yang dilengkapi dengan CD player, sound card, speaker dengan kemampuan memproses gambar, gerak, audio, dan grafis dalam resolusi yang tinggi. Yang ketiga yaitu teknologi jaringan. Teknologi jaringan yang terdiri dari perangkat keras seperti LAN, internet, wifi, dan lain-lainnya. Selain itu juga terdiri dari perangkat lunak pendukungnya atau aplikasi jaringan seperti web, email, HTML, Java, PHP, aplikasi basis data yang lain. Selanjutnya, poin yang ketiga yaitu manfaat pembelajaran ICT. Manfaat pembelajaran ICT yang pertama yaitu materinya yang abstrak atau di luar pengalaman sehari-hari. Yang kedua, kekuatan hypertext atau tidak dapat dibandingkan dengan buku. Yang ketiga, penggambaran ulang objek, belajar, dan pola pikir siswa. Yang keempat, mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan tenaga. Yang kelima, memungkinkan siswa dapat belajar mandiri sesuai bakat kemampuan visual, auditori, dan kinestetiknya. Yang keenam, memberikan rangsangan yang sama atau mempersamakan pengalaman dan menimbulkan persepsi yang sama. Kemudian yang ketujuh yaitu meningkatkan retensi atau daya ingat siswa dengan belajar secara multimedia. Yang kedelapan, proses pembelajaran dapat berlangsung kapanpun dan dimanapun saat diperlukan. Yang kesembilan, waktu pembelajaran dapat lebih menarik. Dan yang terakhir yaitu pembelajaran menjadi lebih menarik. Kemudian poin yang keempat yaitu kendala ICT di dalam dunia pendidikan. Pada saat ini, informasi dan komunikasi teknologi atau ICT memegang peran penting dalam berbagai bidang, termasuk dalam bidang pendidikan. Salah satu penerapan ICT dalam bidang pendidikan antara lain pemanfaatan sarana multimedia dan media internet dalam proses pembelajaran. Namun, pada kenyataannya penerapan ICT dalam bidang pendidikan di Indonesia masih dalam tahap awal dan masih belum termanfaatkan secara maksimal. Kendala-kendala penerapan ICT di bidang pendidikan antara lain disebabkan oleh belum meratanya infrastruktur yang mendukung penerapan ICT di bidang pendidikan. Kendala lainnya yang perlu diselesaikan adalah ketidaksiapan sumber daya manusia untuk menempatkan ICT dalam proses pembelajaran. Ketidaksiapan ini dikarenakan pola kebiasaan pembelajaran yang masih belum menganggap penting peranan ICT dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di dalam dunia pendidikan. Sebenarnya, kendala utama dalam pemanfaatan TIK adalah pembelajaran yang dihadapi guru di sekolah adalah sarana dan prasarana pendukung yang terbatas. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah komputer, laptop, dan infokus. Kendala berikutnya yang cukup tinggi mempengaruhi guru memanfaatkan TIK dalam pembelajaran adalah ketersediaan jaringan dan sinyal. Selanjutnya, kendala berikutnya adalah ketersediaan listrik. Pengetahuan teknis guru tentang teknologi informasi dan komunikasi yang terbatas menjadi kendala berikutnya dalam pemanfaatan TIK untuk pembelajaran di kelas.
Kemudian, ketakutan dan pertimbangan dampak negatif dari penggunaan alat berupa handphone dan laptop di sekolah menjadi kendala guru memanfaatkan TIK dalam pembelajaran di kelas. Atas pertimbangan ketakutan penyalahgunaan alat TIK tersebut, sekolah mengeluarkan kebijakan bahwa melarang siswa membawa HP ke sekolah. Kendala terkecil penghambat guru memanfaatkan TIK adalah terkait dengan pengolahan data. Selain kekurangan tersebut, masih ada jenis kekurangan lainnya yang dikemukakan oleh beberapa peneliti sebelumnya, seperti kurangnya waktu, kurangnya perhatian TIK, kurangnya kesempatan mengembangkan diri, dan lain sebagainya. Tantangan yang paling umum lainnya dilaporkan oleh para guru, misalnya kurangnya waktu yang mereka miliki. Mereka tidak punya cukup waktu untuk merencanakan pembelajaran teknologi yang luar biasa atau menjelajahi berbagai aspek World Wide Web atau WWW atau perangkat lunak. Oleh karena itu, penggunaan TIK sebagai media pembelajaran dapat melalui pemanfaatan perangkat komputer sebagai media pembelajaran yang inovatif. Diharapkan dengan penggunaan media ini dapat merangsang pikiran, perasaan, minat, serta perhatian peserta didik sedemikian rupa sehingga proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya, poin yang kelima yaitu peran ICT. Yang pertama, bekal siswa dan pengajar menghadapi zaman. Untuk bekal menghadapi zaman, ICT sangatlah berperan penting untuk dipahami dan dipelajari siswa. Untuk keunggulan TIK dapat menjadi keunggulan dalam suatu lembaga. Yang kedua yaitu sumber informasi yang mudah digunakan dan fleksibel. ICT memudahkan siswa maupun tenaga pengajar dalam mengakses informasi yang ada. Kita tidak harus membuka buku satu persatu, tetapi kita bisa cukup mengetikkan kata kunci pada database dan menemukan jawaban yang kita inginkan. Selanjutnya yang ketiga itu media pembelajaran yang inovatif. Pengembangan media belajar menggunakan ICT lebih beragam dan tidak terbatas. Kita dapat menggunakan media animasi ataupun video menarik untuk membuat modul yang lebih menarik juga. Dan yang keempat yaitu manajemen sistem yang lebih praktis dan terstruktur. ICT juga membuat sistem administrasi di sekolah menjadi lebih praktis dan terstruktur. Kini hampir seluruh sekolah memberlakukan digitalisasi pada manajemen sekolah. Kemudian poin yang keenam yaitu prinsip proses pemilihan media belajar. Yang pertama, kesesuaian media dengan tujuan pembelajaran. Yang kedua yaitu kesesuaian media dengan karakteristik pembelajaran. Yang ketiga, kesesuaian media dengan lingkungan belajar. Dan yang keempat, kemudahan dan keterkaitan pemanfaatan media. Nah, selanjutnya kita melangkah kepada poin yang terakhir atau poin yang ketujuh, yaitu langkah-langkah dari ICT. Ada 4 langkah. Yang pertama, emerging stage, yaitu pembelajaran untuk menggunakan alat dan aplikasi dan potensi ICT dalam pengajaran. Langkah yang kedua yaitu applying stage atau tahap ini adalah awal ICT digunakan hampir sebagai area kurikulum terpisah. Artinya guru dapat melakukan hal-hal di komputer dengan siswa secara terpisah. Kemudian langkah yang ketiga yaitu infusing stage, yaitu ICT menanamkan semua aspek kehidupan profesional guru untuk meningkatkan pembelajaran siswa dan manajemen. Langkah yang terakhir yaitu transforming stage. Tahap ini ICT dapat diajarkan sebagai mata pembelajaran terpisah di tingkat sekolah menengah atas dan dimasukkan ke dalam bidang kejuruan. Baik, itulah 7 poin dari ICT sebagai alat bantu pembelajaran. Sekian dari saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teknologi yang ketiga ini yaitu terdiri dari perangkat dan komunikasi teknologi atau yang biasa disingkat dengan ICT. Selanjutnya, kendalaan mandiri sesuai bakat, kemampuan visual auditorinya dan kinesis.